Yuk, boleh yuk nyalakan kameranya. Boleh on cam dulu. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Sebelumnya Ibu ingin memperkenalkan seseorang, yaitu seorang guru juga yang mengajar di sekolah SMP 4 Jakarta juga, namun mengajar di kelas 9A, B, dan C. Nah, saat ini seseorang ini sedang membantu Ibu untuk merekam pembelajaran pada hari ini. Jadi diharapkan seluruh siswa aktif ya, boleh bertanya jika ada yang masih belum dipahami, atau juga nanti jika Ibu memberikan pertanyaan bisa dijawab juga. Nah, di sini ada Bapak Noval Ihaudin. Bisa dilihat atau sudah kelihatan Bapak Novalnya? Waalaikumsalam, Pak. Ya, jadi Bapak Noval ini salah satu dari rekan Ibu yang juga mengajar di Sekolah SMP Negeri 4 Jakarta, namun juga masih ada yang lainnya. Namun saat ini yang membantu Ibu adalah Bapak Noval. Nah, sekarang kita lanjut saja ke pembelajaran hari ini. Untuk memulai pembelajaran hari ini, ada yang bisa bantu Ibu untuk memimpin doa? Yuk, bantu Ibu. Siapa nih biasanya? Halo? Atau Ibu tunjuk aja? Rizky Farhansyah ada nggak? Halo Rizky Farhansyah, apakah hadir? Bisa bantu Ibu untuk memimpin doa? Atau anak ceweknya mungkin ada yang bisa bantu Ibu? Rafaela bisa bantu Ibu nggak untuk pimpin doa? Halo, yuk pimpin doa yuk. Maaf, itu siapa, Bu? Rafaela boleh bantu Ibu? Baik, Bu. Oke. Teman-teman, mari sebelum kita mulai pelajaran bahasa Indonesia pada hari ini, ada alangkah baiknya untuk kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Rafaela sudah bantu Ibu untuk pimpin doa. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita siapkan fisik dan psikis kita nih yang belum mengaktifkan kamera, boleh nyalakan kameranya. Ibu mau lihat dong wajah-wajahnya mana nih? Boleh disiapin juga buku atau catatannya untuk mencatat nanti hal-hal yang penting pada saat Ibu menjelaskan materi. Nah, jadi pembelajaran hari ini adalah sudah terlihat? Sudah, Bu. Bu. Sebentar ya. Nah,
Jadi pembelajaran hari ini adalah masih membahas mengenai teks iklan, slogan, dan poster, yaitu kita akan membahas mengenai struktur dan kaidah kebahasaannya. Nah, pada hari ini, pembelajaran hari ini akan mengacu pada kompetensi dasar pengetahuan dan keterampilan, yaitu menelaah pola penyajian dan kebahasan teks iklan, slogan, atau poster dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Nah, Ibu berharap para siswa mampu mengidentifikasi pola penyajian dari teks iklan, slogan, dan poster, juga mampu memerinci struktur teks iklan, slogan, dan poster, dan juga mampu menganalisis kebahasaan teks iklan, slogan, dan poster. Nah, untuk keterampilannya, yaitu menyajikan gagasan, pesan, dan ajakan dalam bentuk iklan, slogan, atau poster secara lisan dan tulis. Nah, nanti siswa diharapkan mampu merumuskan langkah-langkah menyusun teks iklan, slogan, dan poster, dan juga membuat gagasan, pesan, dan ajakan dalam bentuk iklan, slogan, dan poster. Nah, untuk tugas bahasa Indonesianya nanti, pada setelah pembelajaran, Ibu akan menugaskan untuk membuat teks iklan. Nanti Ibu akan berikan di Google Classroom, pengumpulannya juga di Google Classroom, jangan lupa dilihat tenggat waktunya ya. Untuk tugasnya nanti jika masih ada yang belum dipahami, boleh ditanyakan. Nanti Ibu akan menjelaskan sedikit tentang teks atau teks iklan yang nanti akan dibuat. Nah, untuk tugas PG-nya, nanti Ibu akan berikan link berupa dari Google Form yang akan Ibu kirimkan di Google Classroom. Nah, untuk siswa yang mendapatkan nilai di bawah 75 boleh diulang ya. Jadi nanti jangan lupa setelah lihat juga skornya. Siapa tahu skornya masih di bawah KKM, jadi boleh diulang. Nah, sebelum pembelajaran langsung ke materi, Ibu ingin menayangkan sebuah contoh teks iklan. Kira-kira ada yang tahu ini teks dalam bentuk apa ya? Ada yang bisa bantu jawab? Tadi pertanyaannya apa, Bu? Ibu sudah menayangkan teks iklan. Nah, teks iklan dalam bentuk apa yang sudah Ibu tayangkan? Di sini ada 3 contoh teks iklan dalam bentuk yang berbeda. Ada yang bisa bantu Ibu? Kalau dilihat dari bentuknya, teks iklan yang pertama ini berupa teks yang berbentuk baris. Sedangkan yang bagian paling kanan, teksnya berbentuk kolom, berbentuk persegi atau kotak. Sedangkan teks yang di tengah ini berbentuk semacam spanduk besar. Kira-kira ada yang tahu dari penjelasan yang udah Ibu berikan sedikit, ada yang bisa menyebutkan bentuk dari teks iklan yang sudah Ibu berikan? Boleh dibaca dari Google ya. Oke, mungkin masih banyak yang belum paham ya mengenai bentuk-bentuk atau pola penyajian dari teks iklan.
tadi Ibu menjelaskan bahwa teks iklan yang pertama adalah teks iklan yang berbentuk baris. Berarti teks iklan ini merupakan teks iklan baris. Sedangkan yang paling kanan adalah teks iklan kolom. Sedangkan yang di tengah ini adalah disebut sebagai baliho. Pasti kalian kalau pergi keluar atau jalan-jalan sering banget melihat teks iklan yang berbentuk ini kan? Atau ada yang belum pernah lihat? Gimana nih? Diam aja nih, berarti belum pernah lihat ya? Kelihatan nggak teks PPT-nya? Kelihatan, Bu. Lihat. Lanjut ya. Nah, materi yang pertama kita akan menelaah pola penyajian dan kebahasan teks iklan, slogan, atau poster. Nah, dari pola penyajian teks iklan terdiri dari berdasarkan dua jenis, yaitu berdasarkan media dan berdasarkan isi. Berdasarkan media dibagi menjadi 3 bagian lagi, yaitu media cetak, media elektronik, dan media luar ruangan. Sedangkan berdasarkan isi dibagi menjadi 3, yaitu iklan pemberitahuan, iklan layanan masyarakat, dan iklan penawaran. Nah, selanjutnya iklan berdasarkan media. Nah, seperti yang sudah dijelaskan bahwa iklan berdasarkan media ini terdiri dari 3, yaitu media cetak, media elektronik, dan media luar ruangan. Nah, media cetak biasanya itu mengandalkan unsur grafis, yaitu tata letak, gambar, bentuk kata, tulisannya seperti apa. Nah, itu lebih diutamakan dari iklan berbentuk media cetak. Nah, iklan yang berbentuk media cetak dibagi menjadi 2, yaitu iklan baris dan iklan kolom. Tadi sudah lihat ya contohnya, yaitu ada iklan yang hanya menggunakan kata-kata saja yang dicirikan hanya 2-4 baris. Nah, itu disebut sebagai iklan baris. Nah, biasanya iklan baris ini hanya menggunakan kata-kata yang penting saja dan disingkat-singkat. Sedangkan iklan kolom adalah iklan yang pemasangannya dalam media berupa kolom-kolom. Nah, kalau iklan kolom ini kalimat yang digunakan lebih dari 4 baris dan juga menggunakan beberapa ilustrasi atau gambar untuk mendukung penawaran berupa produk atau jasa yang ditampilkan atau yang ditawarkan. Yang kedua ada media elektronik. Nah, pasti kalian sudah tidak asing kan dengan media elektronik. Media elektronik ini dapat ditemui di radio, televisi, dan film. Nah, biasanya iklan yang ditampilkan melalui radio atau diputar melalui radio biasanya hanya mengandalkan unsur suara. Unsur suara menarik, biasanya juga ditambah dengan lantunan-lantunan musik supaya para pendengar juga merasa tertarik dengan apa yang ditawarkan dari iklan tersebut. Nah, yang kedua ada iklan televisi. Nah, ini sudah tidak asing dengan iklan televisi karena pasti kalian pernah nonton televisi kan? Nah, pasti banyak nih menemukan iklan-iklan yang ditawarkan, bisa berupa produk atau jasa dan lain sebagainya. Nah, sedangkan iklan film, nah biasanya ini muncul sebelum film utama diputar. Ada yang pernah nonton bioskop? Nah, biasanya sebelum pemutaran film bioskop, itu juga diputar iklan-iklan. Contoh lainnya juga pada sinetron misalnya. Sinetron juga sudah banyak yang memutarkan iklan di dalam
penayangan sinetronnya. Jadi tokoh-tokoh yang berperan atau bermain sinetron itu juga menawarkan sebuah produk gitu. Lalu yang ketiga ada media luar ruangan. Nah, ini adalah iklan yang berada di luar ruangan. Biasanya itu iklan baliho. Nah, seperti tadi kan contohnya sudah dilihat ada iklan baliho. Biasanya dipajang di jembatan, jalanan, pokoknya di luar-luar dan dipasang dengan bentuk yang sangat besar gitu dan terlihat orang banyak atau masyarakat luas. Nah, apa sih baliho ini? Nah, baliho adalah sarana yang digunakan untuk kita biasanya atau informasi mengenai tentang masyarakat luas, tetapi juga bisa berhubungan dengan suatu produk, barang atau jasa yang ingin ditawarkan. Jadi tidak hanya mengenai berita saja, karena saat ini sudah banyak ya baliho mengenai politik, ada juga baliho yang menawarkan barang atau jasa, seperti itu. Nah, ini adalah contoh teks iklan yang tadi sudah Ibu tampilkan. Nah, ini adalah jawaban yang benar. Jadi, kita bisa lihat contoh teks pola penyajian teks iklan. Di sini ada iklan baris. Di sini hanya terdiri 2 baris. Di sini hanya terdiri 4 baris. Yang di atas menawarkan sebuah produk atau barang, sedangkan yang di bawah menawarkan sebuah jasa, yaitu kursus teknisi handphone. Sedangkan yang paling kanan itu iklan kolom. Nah, ini berbentuk kolom, namun tidak disertai gambar ya. Namun ada pula iklan yang berbentuk kolom yang juga disertai gambar. Misalnya iklan penjualan mobil. Nah, disertai gambar mobilnya, atau iklan penjualan motor disertai juga gambar motornya. Nah, sedangkan gambar yang di tengah adalah baliho. Nah, ini menyampaikan atau mengiklankan sebuah aplikasi belanja online dengan diskon yang besar-besaran sekitar 90%. Nah, pasti nih kalian pernah menemukan baliho yang ada di pinggir jalan atau jembatan dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya adalah iklan berdasarkan isi. Nah, di sini sudah ada iklan pemberitahuan. Nah, iklan pemberitahuan adalah terfokus pada kepentingan untuk memberitahu kepada khalayak banyak. Nah, misalnya pemberitahuan pembubaran perusahaan, rapat pemegang saham. Nah, ini bisa disebut sebagai iklan pemberitahuan. Lalu yang kedua ada iklan layanan masyarakat. Nah, ini adalah bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat, dan biasanya iklan layanan masyarakat ini digunakan oleh pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat. Nah, di sini ada contohnya nih, ada di buku contohnya adalah iklan keluarga berencana dan iklan bahaya narkotika. Nah, saat ini yang lagi sedang hangat dibicarakan ada apa? Ada yang tahu? COVID-19 bukan, Bu? 19. Ya, benar. Udah pernah lihat berarti ya iklan layanan masyarakat nih, banyak banget yang menjelaskan bagaimana cara mencuci tangan yang benar atau bagaimana cara menjaga kebersihan, yaitu melakukan 5M, yaitu memakai masker, menjauhi kerumunan, mencuci tangan, dan lain sebagainya. Nah, yang paling sering saat ini layanan masyarakat mengenai COVID-19. Nah, ada juga nih iklan layanan masyarakat yang sekarang lagi heboh, itu pemberian vaksinasi misalnya. Nah, itu juga menjadi contoh iklan dari layanan masyarakat, yaitu pemerintah meminta kepada masyarakat luas untuk segera melakukan vaksinasi. Nah, yang ketiga ada iklan penawaran.
Nah, iklan penawaran ini bisa berupa niaga atau non-niaga. Nah, yang niaga ini bisa berupa menawarkan sebuah produk, barang, atau jasa. Nah, sedangkan yang non-niaga ini juga bisa ke iklan lowongan pekerjaan. Seperti itu. Sudah dipahami pola penyajian teks iklan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Alhamdulillah. Nah, Bu. sekarang kita lanjut ke jenis-jenis slogan. Nah, jenis-jenis slogan ini ada 4. Dari namanya sudah terbayang belum? Apa yang dimaksud dari keempat macam slogan nih? Dari namanya aja salah satunya adalah slogan lingkungan hidup, ya kan, yaitu berupa kata-kata atau kalimat yang berisi motivasi, ajakan dalam bidang lingkungan hidup. Nah, biasanya slogan ini diminta kepada masyarakat untuk menjaga kelestarian alam, menjaga kebersihan lingkungan, tidak merusak lingkungan. Nah, itu merupakan slogan dari lingkungan hidup. Nah, di sini ada contohnya. Harta paling berharga adalah jangan keluarga ya. Nanti disebutnya keluarga nih. Harta paling berharga adalah ketika dapat menjaga keasrian alam. Nah, ini adalah salah satu contoh slogan lingkungan hidup. Biasanya yang paling sering ditemui apa nih? Buanglah sampah pada tempatnya. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Nah, itu merupakan slogan dari lingkungan hidup. Lalu yang kedua adalah slogan pendidikan. Nah, slogan pendidikan juga merupakan kata-kata atau kalimat yang berisi motivasi atau ajakan dalam bidang pendidikan. Nah, biasanya ditemui nih dalam bidang-bidang pendidikan. Di mana aja? Di sekolah, bisa di universitas juga. Nah, ini untuk memberikan pengetahuan juga atau untuk memberikan motivasi mengenai bidang pendidikan. Diharapkan biasanya di dalam sekolah itu diharapkan para siswanya jadi semangat belajar, semangat menuntut ilmu, seperti itu. Nah, contohnya di sini adalah pendidikan adalah rahasia sukses kehidupan. Nah, ini meminta atau mengajak para siswa atau para pembaca agar terus bersekolah, bersemangat sekolah gitu. Nah, selanjutnya ada slogan kesehatan. Nah, sama nih, slogan kesehatan adalah kata-kata atau motivasi dan juga ajakan yang bertujuan agar masyarakat dapat menjaga kesehatan atau juga bisa memperhatikan kesehatan mereka. Pokoknya slogan kesehatan ini yang berkaitan dengan bidang kesehatan. Nah, di sini biasanya slogan kesehatan itu adanya di mana? Di rumah sakit atau di puskesmas juga ada. Nah, ini untuk penyemangat atau motivasi pembaca agar terus menjaga kesehatan, agar yang sedang sakit juga terus bersemangat untuk bisa sembuh, seperti itu. Tapi di sini ada contoh kesehatan, yaitu semua pasti memiliki rezeki, tapi tidak semua orang bisa mendapatkan kesehatan. Nah, jadi kesehatan sebenarnya adalah rezeki yang paling berharga. Karena percuma sehat, karena percuma banyak uang misalnya, tetapi tubuhnya tidak dijaga. Lalu yang keempat ada slogan motivasi. Nah, ini sudah banyak nih ditempatkan atau ditempel di tempat-tempat umum biasanya slogan motivasi.
yang berisi kalimat-kalimat penyemangat atau motivasi kepada para pembaca untuk melakukan kegiatan yang positif. Di sini ada contohnya adalah kegagalan bukanlah musuhmu, dialah gurumu. Nah, jadi untuk yang merasa pernah gagal, jangan berkecil hati, jangan menyerah, tapi teruslah berusaha dan jadikan kegagalan itu adalah seorang guru. Nah, selanjutnya kita memahami pola penyajian slogan. Di sini terlihat pola penyajian slogan terdiri dari dua media, yaitu media cetak dan media elektronik. Keduanya sama menggunakan kata atau kalimat, tapi saat ini juga sudah banyak slogan-slogan yang dimuat menggunakan gambar untuk menjadi daya tarik bagi para pembacanya. Nah, biasanya dalam bentuk media cetak ini bisa pada plakat, yaitu bisa juga berupa poster. Jadi slogan ada posternya atau ada gambarnya. Namun juga bisa nih di pakaian, misalkan di kaos-kaos gitu. Namun bentuk atau ukurannya disesuaikan dengan media yang akan digunakan. Lalu yang kedua ada media elektronik, juga sama menggunakan kata atau kalimat. Nah, namun penyajiannya dalam media elektronik ini dapat berupa di web internet atau bisa juga di media sosial lainnya, Instagram, Facebook, Twitter, dan juga ada slogan dalam siaran radio. Nah, biasanya nih untuk yang sering mendengar radio, dalam penyampaian salurannya juga ada slogan nih, slogan radio yang disampaikan agar para pembaca tahu, karena setiap radio yang diputar, setiap saluran itu memiliki ciri-ciri yang berbeda. Nah, itu juga perlu dibuat slogan, jadi para masyarakat atau para pendengar juga tahu apa saja yang akan diputar, yang diberikan dari saluran radio yang diperdengarkan. Sudah paham ya penyajian slogan? Ibu saya mau nanya. Boleh, siapa? Fiorenza, saya mau nanya, plakat itu apa, Bu? Oh, iya. Plakat itu kayak berupa brosur, poster yang plakat-plakat yang ditempel di stasiun, halte. Pernah lihat? Iya, Bu, yang kayak biasanya di itu ya, yang listrik itu, Bu. Ya, kayak gitu. Semacam seperti itu plakat tuh. Oke, Bu, makasih. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Sudah cukup, boleh lanjut ya. Nah, sekarang kita ke jenis-jenis poster. Nah, di sini ada pertama adalah poster niaga. Apa sih yang dimaksud dengan poster niaga? Nah, seperti namanya adalah niaga, yaitu untuk memperkenalkan suatu produk atau jasa yang berisi informasi tentang kegiatan ekonomi, terutama perdagangan ataupun mempromosikan suatu barang. Nah, di sini ada contohnya nih, ini mempromosikan suatu barang, lebih tepatnya mengenai makanan. Pastinya udah nggak asing nih dengan nama salah satu restoran makanan instan, KFC. Di sini dipromosikan mengenai penjualan ayam dengan 7 potong ayam hanya didapatkan dengan seharga 86.000. Nah, disertai juga gambar dan tulisan pendukung untuk menjelaskan suatu barang tersebut. Lalu yang kedua ada poster pendidikan, yaitu berisi informasi yang mengedukasi. Di sini ada contohnya menjadi seorang penulis. Nggak kelihatan ya? Nah, ini ada contoh yang Ibu berikan. Bentar.
di sini terlihat seorang siswa yang ingin menjadi penulis, yaitu bisa menggunakan seluruh inderanya. Dijelaskan nih ada otak gitu untuk berpikir mengenai perkara yang menarik, telinga juga digunakan untuk mendengar perkara yang orang lain sedang bicarakan misalnya. Juga ada tangan yang digunakan untuk menulis, melukis, lalu juga ada kaki untuk kita bisa dapat berjalan ke tempat baru, sehingga kita dapat menulis sesuatu yang baru gitu. Nah, biasanya poster pendidikan juga banyak nih disajikan di sekolah. Lalu yang ketiga ada poster penerangan. Dari kata awal terang, yaitu bisa menerangkan, menjelaskan bisa. Nah, jadi poster penerangan adalah suatu media publikasi yang berisi informasi mengenai penjelasan atau langkah-langkah mengenai suatu kegiatan. Nah, ini nih yang sering ditemukan adalah saat ini bagaimana langkah-langkah mencuci tangan yang benar. Nah, dimulai dari langkah awal sampai akhir. Di sini terdiri dari 5 langkah. Di sini juga banyak nih ditemukan poster-poster penerangan, biasanya ada di tempat-tempat umum, di stasiun, di halte, dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir ada poster kegiatan, yaitu media publikasi yang berisi mengenai penjelasan jadwal atau kegiatan yang akan diselenggarakan. Jadi ini biasanya mengenai poster seminar atau festival-festival. Nah, dibuatlah poster agar masyarakat mengetahui informasi yang ingin disampaikan mengenai tempatnya di mana, waktunya di mana, dilaksanakan kapan, apakah membutuhkan tiket masuk atau tidak, nanti disediakan apa saja, dan lain sebagainya. Nah, poster kegiatan itu menjelaskan informasi yang berisi mengenai festival yang akan diselenggarakan. Seperti itu. Ini ada contohnya, ini festival art nih. Ini penampilan ada seni musik, seni lukis, seni sastra, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada pola penyajian poster. Nah, poster hanya berbentuk media cetak. Nah, dapat berupa gambar atau tulisan. Jadi memang poster ini dalam berbentuk cetak yang akan ditempelkan atau ditempatkan di tempat-tempat umum seperti itu. Jadi tidak ada poster dalam bentuk media elektronik misalnya, karena itu bisa jadi masuknya ke iklan atau slogan seperti itu. Nah, sebelum masuk ke struktur teks iklan, apakah ada yang ingin ditanyakan dari ketiga pola penyajian? Tadi ada teks iklan, teks slogan, dan teks poster. Ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada, Bu. Ya, berarti lanjut ya. Nah, struktur teks iklan terdiri dari 3 bagian. Namun di buku yang kalian punya juga sama 3 bagian, cuman tidak terperinci seperti yang sudah Ibu tayangkan di Salindia. Nah, struktur teks iklan ini yang pertama adalah menayangkan sebuah produk, barang atau jasa. Tuh. Nah, disebut juga sebagai judul atau headline. Nah, biasanya judul terletak di bagian atas iklan, tapi tidak semua judul atau pemberian informasi mengenai produk atau jasa yang ditawarkan itu tidak selalu diletakkan di tengah atau di bagian atas. Bisa juga di pojok kanan, pojok kiri. Tuh. Nah, yang kedua ada badan iklan atau tubuh iklan nih, berisi tentang informasi nama produk dan deskripsi produk.
termasuk kelebihan produk. Nah, kalau di buku disebutnya sebagai pernyataan persuasif, yaitu untuk mengajak seseorang, mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu dengan apa yang ditawarkan dari teks iklan. Nah, dalam iklan biasanya juga sering disajikan slogan, jadi ada kata-kata atau kalimat yang berisi tentang informasi mengenai produk atau jasa yang ditawarkan. Nah, bisa juga di sini ada logo perusahaan dan semacam gambar atau ilustrasi untuk mendukung sesuatu yang ditawarkan tersebut. Lalu yang terakhir ada penutup iklan. Nah, di sini berisi umpan balik dan tanggapan yang diharapkan. Apa maksudnya? Nah, biasanya dalam teks kolom atau teks iklan itu terdapat tanggapan atau umpan balik yang diharapkan. Misalnya, tadi ada contoh teks iklan menawarkan penjualan handphone gitu. Jika berminat, silakan hubungi nomor di bawah ini. Nah, itu merupakan contoh dari penutup iklan. Nah, jadi ada tanggapan yang diharapkan dari pembuat iklan gitu. Diharapkan para pembaca iklan ini jika ingin membeli atau menggunakan jasa yang ditawarkan bisa menghubungi nomor tersebut gitu. Atau juga di teks pendaftaran lomba misalnya. Jika berminat untuk mendaftar lomba, silakan hubungi kontak yang sudah disediakan. Nah, itu merupakan penutup dari iklan yang diharapkan dari pembuat iklan. Nah, lalu yang ketiga, udah keberapa ya ini? Sudah banyak. Ada kaidah kebahasaan teks iklan, slogan, dan poster. Nah, yang pertama, deklaratif, kalimat untuk memberitakan suatu kejadian atau spesifikasi barang atau jasa kepada orang lain, atau juga bisa memberikan suatu informasi dari apa yang ditawarkan produk atau jasa pada iklan tersebut. Lalu yang kedua ada kalimat interrogatif, atau juga bisa disebut interogasi. Nah, ini kalimat yang mengandung makna pertanyaan, umumnya ditandai dengan tanda tanya. Nah, biasanya teks poster atau slogan juga memuat nih kalimat tanda tanya, tuh, seakan-akan menanyakan sesuatu kepada para pembaca dalam menawarkan atau memberikan informasi dari teks yang disampaikan. Nah, yang ketiga, ada kalimat imperatif, kalimat yang di dalamnya mengandung perintah. Nah, biasanya bersifat kalimat ajakan, kalimat untuk dorongan atau larangan untuk melakukan sesuatu misalnya. Nah, biasanya dalam teks iklan, slogan, dan poster pasti menggunakan kalimat imperatif. Lalu yang keempat ada kalimat interjeksi, yaitu kalimat yang menggambarkan perasaan atau emosi yang diekspresikan dalam sebuah kalimat. Nah, biasanya kalimat ini ditandai dengan tanda seru. Nah, untuk mengekspresikan kalimat yang disampaikan dari teks iklan, slogan, atau poster, itu bisa ditandai dengan tanda seru. Misalnya kata semangat, gitu. Ayo jaga lingkungan sekitar kita, gitu. Pakai tanda seru di akhirnya. Nah, seperti itu. Jadi itu menunjukkan dari emosi atau perasaan seseorang dari pembuat teks tersebut kepada para pembaca. Nah, biar lebih jelas, kita lihat nih contohnya. Kita langsung ke contohnya aja. Tadi deklaratif itu untuk memberitahukan mengenai informasi produk atau jasa yang disampaikan. Nah, di sini ada nggak yang bisa mengetahui apa sih kalimat deklaratifnya? Gurih, creamy, lezat. Nah, ya. Selain itu ada juga, kelihatan nggak? Nggak kelihatan, Bu. Sebentar. Hentikan dulu ya.
Kelihatan? Kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Diperbesar lagi. Nah, kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Ya, ada yang Kelihatan, bisa Bu. menunjukkan kalimat deklaratif yang lain? Bikin lidah menari-nari. Di bawahnya itu ada juga tuh. Yang belasan rempah, Ya. kelezatan fenomenal, creamy kari. Ya. Nah, itu untuk memberitahukan informasi mengenai produk mie sedap. Apa yang diberitahu yaitu menggunakan belasan rempah. Nah, rasanya kelezatannya sangat fenomenal. Rasanya karinya juga creamy. Nah, itu merupakan contoh dari kalimat deklaratif, yaitu memberikan informasi mengenai produk, barang atau jasa. Nah, yang kedua ada kalimat interrogatif. Ada yang ingat tadi kalimat interrogatif apa? Kalimat yang mengandung makna pertanyaan. Mana kalimat pertanyaan pada teks tersebut? Bosan di rumah aja, Bu. Ya, nah ini untuk menanyakan nih kepada para pembaca, apakah bosan di rumah aja nih selama PPKM ini? Nah, kalian bisa nih mengikuti 360 destinasi Indonesia dan online museum. Nah, caranya kunjungi website Kemenparekraf. Nah, ini sudah ada linknya. Di sini juga sudah dijelaskan mengenai destinasi Indonesia. Ada Google Art, ada travel YouTube channel, ada Indonesia Travel juga, dan lain sebagainya. Nah, ini merupakan suatu contoh dari kalimat interrogatif. Nah, kalimat interrogatif ini hanya ada dua kemungkinan dari jawaban yang diberikan, yaitu antara iya atau tidak. Tuh. Lalu yang terakhir ada kalimat imperatif. Nah, dari contoh yang diberikan, ada yang bisa menunjukkan mana kalimat yang mengandung imperatif. Tadi imperatif itu apa ya? Kalimat yang yang mengandung perintah. Nah, apa nih yang diperintahkan dari teks yang sudah ditampilkan? Pakai masker. Pakai masker. Ayo Pakai tetap masker. produktif. Nah, ayo tetap produktif dan aman. Nah, jadi dari dua kalimat pakai masker dan ayo tetap produktif dan aman ini sama-sama mengandung emosi atau perasaan dari pembuat teksnya yang disebut sebagai interjeksi. Nah, jadi mungkin karena ada pakai tanda seru, nadanya jadi lebih bersemangat. Ayo, tetap produktif dan aman, misalnya seperti itu. Atau pakai masker, bukan biar lolos razia, tapi biar kita aman semua. Nah, itu jadi menunjukkan emosi dari apa yang disampaikan pembuat teks tersebut. Nah, selanjutnya ada kaidah kebahasaan teks iklan. Sebentar ya, Bu, matiin dulu. Nah, sudah terlihat? Di sini ada, sudah terlihat kan ya? Ya, Bu. Nah, di sini ada kaidah kebahasaan teks iklan. Yang pertama ada pemilihan kata. Nah, biasanya teks iklan ini dibuat dengan memperhatikan kata-kata atau kalimatnya agar menarik para pembaca atau pendengar dalam mendengarkan atau melihat teks yang ditawarkan. Nah, biasanya menggunakan kata imperatif, yaitu kata perintah. Kata-katanya juga menggunakan kata singkat namun padat. Juga menggunakan kata-kata yang unik. Nah, itu untuk menarik para pembaca melihat apa sih yang ditawarkan dari teks tersebut gitu. Nah, biasanya kata-kata ini tuh menggunakan kata-kata yang menarik, misalnya
langsung dari pabrik. Nah, atau juga gratis gitu. Nah, atau bisa juga baru gitu. Itu kalimat-kalimat atau kata-kata yang dipilih agar para pembaca itu menarik gitu atau terpengaruh dengan apa yang ditawarkan dari teks iklan. Lalu yang kedua ada kata kerja aktif nih, yaitu berupa perintah untuk melakukan sesuatu. Nah, biasanya contohnya itu seperti hadirilah gitu, atau ayo segera beli produk ini, jangan sampai kehabisan. Nah, itu adalah kata-kata perintah seperti itu. Lalu yang ketiga ada penggunaan singkatan. Nah, kenapa harus menggunakan singkatan? Karena agar masyarakat tuh cepat atau mudah mengingat gitu dalam apa yang disampaikan teks iklan. Nah, untuk penggunaan singkatan biasanya digunakan pada teks iklan baris. Nah, biasanya tuh contohnya dijual CPT, bacanya bukan CPT, dijual cepat gitu. Atau contoh lain tadi handphone jadi HP, atau dijual SGR, dijual segera misalkan gitu. Jadi untuk contoh-contoh lain kalian bisa lihat di buku yang kalian punya, di situ sudah ada contoh-contoh lainnya. Lalu yang keempat ada permainan bunyi. Nah, permainan bunyi me di awal kalimat, tetapi tidak selalu menggunakan permainan bunyi me dan tidak selalu di awal kalimat, bisa juga di akhir menggunakan akhiran an. Nanti kita akan bahas contohnya ya. Lalu yang kelima ada penggunaan gaya bahasa. Nah, gaya bahasa ini dibuat dengan kalimat sederhana dan juga kalimat persuasif, yaitu mengajak atau menyuruh gitu. Kita langsung ke contoh aja ya. Nah, di sini ada contoh kaidah kebahasaan dari teks iklan layanan masyarakat. Yang pertama nih, kita bahas terlebih dahulu, yaitu pemilihan kata. Nah, di sini ada kata gratis. Nah, ini merupakan suatu pemilihan kata agar masyarakat mau segera atau melakukan imunisasi MR. Sini diminta untuk melakukan imunisasi MR agar terhindar dari campak dan rubella. Lalu yang kedua ada kata aksi. Nah, ini ada kata kerja aksinya, yaitu segera berikan imunisasi MR. Nah, ini ada kata segeranya nih. Kata segeranya ini merupakan kata aksi. Juga didukung oleh ilustrasi nih, ada seorang siswa SD yang sedang melakukan imunisasi MR. Ini ditemani oleh gurunya nih. Lalu yang ketiga ada singkatan. Nah, apa yang disingkat dari teks ini, ada yang tahu? Terlihat nggak? Itu yang vaksin MR itu. Ya, vaksin imunisasi MR. Nah, MR ini singkatan dari kombinasi dari campak, yaitu measles, M, dan rubella yang disebut R. Jadi disingkat menjadi imunisasi MR. Nah, menggunakan singkatan juga, jadi para pembaca juga mudah memahami, mudah mengingat. Kalau menggunakan measles dan rubella, mikir dulu bisa apa ya mes gitu. Kalau MR pasti para pembaca sudah mengingat gitu, mudah mengingat. Lalu yang keempat ada permainan bunyi. Di sini ada contoh kalimatnya. Lindungi buah hati Anda dari kesakitan, kecacatan, dan kematian karena penyakit campak dan rubella. Nah, ini permainan bunyinya menggunakan apa nih? Ada yang tahu? Kesakitan, kecacatan, dan kematian. Berarti menggunakan permainan bunyi akhiran an. Nah, ini nih, jadi sudah diberi tanda juga nih di sebuah teksnya, diberi warna hitam tebal pada tulisan kesakitan, kecacatan, dan kematian. Nah, ini menggunakan permainan bunyi namanya. Lalu yang terakhir ada gaya bahasa. Nah, gaya bahasa tadi menggunakan kalimat sederhana dan persuasif, yaitu mengajak atau menyuruh.
Nah, di sini ada kalimat, ayo lindungi buah hati Anda dari kesakitan, kecacatan, dan kematian. Nah, di sini ada kata mengajak untuk para orang tua segera memberikan vaksin atau imunisasi MR kepada siswa, kepada anak. Sebentar ya, baterainya habis. Nah, sekarang ini masih berhubungan dengan kaidah kebahasan teks iklan, dan ini adalah kaidah kebahasan teks iklan yang sesuai di buku. Ada persuasif, imperatif, berirama puitis, berkesan positif, dan ringkas. Nah, ini secara umum terdiri dari 5. Yang pertama ada persuasif. Nah, persuasif ini artinya adalah untuk meyakinkan atau membujuk khalayak, bisa para pembaca atau para pendengar agar mengikuti apa yang diminta dari teks tersebut. Nah, kalau tadi contohnya untuk mengajak kepada pembaca atau masyarakat untuk segera melakukan imunisasi MR. Lalu yang kedua ada imperatif nih. Imperatif ini merupakan kalimat yang mengandung perintah. Jadi bisa berupa larangan atau dorongan untuk melakukan sesuatu, juga sama seperti persuasif. Lalu yang ketiga ada berirama atau puitis. Nah, tadi contohnya itu adalah permainan bunyi, yaitu menggunakan kata akhiran an. Kesakitan, kecacatan, kematian, nah itu merupakan contoh dari berirama atau puitis. Lalu yang keempat ada berkesan positif. Nah, ini untuk memberikan sesuatu yang positif, yang tidak hanya menguntungkan suatu pihak gitu, melainkan semua pihak. Nah, tadi contohnya imunisasi MR. Nah, semuanya juga dapat terhindar gitu atau merasa untung dengan melakukan imunisasi MR agar penyakit campak atau rubella ini tidak menyebar dan tidak menjadi penyakit yang berbahaya. Dan yang terakhir ada ringkas. Nah, diharapkan teks yang diberikan ini secara ringkas, mudah dipahami, tidak bertele-tele atau tidak berlibet gitu. Jadi para pembaca juga tertarik untuk melakukan apa yang diminta dari teks tersebut. Nah, sekarang kita akan mempelajari kompetensi keterampilan, yaitu menyajikan gagasan, pesan, dan ajakan dalam bentuk iklan slogan. Nah, di sini sebelumnya kita akan mengetahui dulu nih hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum menyusun poster dan slogan. Yang pertama ada menentukan produk. Nah, sebelum kita membuat suatu teks iklan, poster, atau slogan, kita harus tahu nih produk apa yang akan kita tawarkan. Bisa berupa produk barang atau jasa, atau juga bisa hal yang lain, dapat berupa tadi itu contohnya menawarkan aplikasi belanja online gitu, meminta para masyarakat atau para pembaca untuk mendownload aplikasi tersebut. Nah, itu harus ditentukan apa produknya. Lalu yang kedua, menentukan tujuan. Nah, ini tujuan dari produk yang akan ditawarkan. Biasanya itu bersifat permintaan, ajakan, dorongan, atau larangan. Nah, itu kita tentukan nih, kita bisa membuat teks seperti meminta kepada masyarakat gitu, atau mendorong masyarakat melakukan sesuatu, atau memberitahu kepada pembaca mengenai larangan sesuatu misalnya. Nah, itu juga harus ditentukan apa tujuannya. Lalu yang ketiga ada menentukan sasaran. Nah, sasaran ini bisa diklasifikasikan dengan berbagai sasaran, misalnya berdasarkan jenis umur, berdasarkan pekerjaan, berdasarkan jenis kelamin. Nah, itu bisa ditentukan nih siapa aja sih sasaran yang harus mengikuti apa yang ditawarkan gitu, atau membeli sesuatu apa yang ditawarkan gitu. Nah, kita harus tahu nih sasarannya siapa.
Lalu yang keempat ada menentukan bentuk. Nah, bentuk ini kan tadi kita sudah menjelaskan ada bentuk yang berupa media cetak, media elektronik, atau juga bisa hanya berbentuk suara saja. Nah, itu harus ditentukan juga dalam bentuk apa kita akan menawarkan sebuah produk atau jasa. Nah, lalu yang kelima ada menentukan konsep. Nah, ini kita menentukan gambaran kasarnya nih. Kita harus mengetahui nih kira-kira kita akan membuat seperti apa ya gitu. Tadi kan sudah dijelaskan nih dari produk, tujuan, sasaran, bentuk. Nah, setelah itu kita menentukan konsepnya nih. Konsepnya mau seperti apa. Nah, setelah itu baru dari konsep itu kita akan melakukan pengembangan konsep. Nah, itu mulai tuh disusun dari desain grafisnya. Misalnya gambarnya harus menggunakan gambar kayak apa, disesuaikan dengan sasaran, atau kata-katanya harus menggunakan kalimat yang seperti apa, disesuaikan dengan tujuannya. Nah, atau juga bisa unsur-unsur yang lain gitu, disesuaikan dengan produknya, seperti itu. Nah, ini yang terakhir ada langkah-langkah menyusun teks iklan. Nah, di sini ada pernyataan yang menarik. Nah, pernyataan yang menarik ini diambil dari sebuah masalah pada sesuatu yang dialami oleh masyarakat, sebagian masyarakat. Misalkan suatu masalah di sini ada contohnya obat jerawat. Nah, kita harus tahu nih masalah apa sih yang dialami oleh masyarakat. Misalnya banyak sekali remaja atau orang dewasa juga yang mengalami wajah berjerawat. Nah, kita harus membuat kalimat yang menarik nih. Bagaimana ya supaya para masyarakat ini mengikuti atau terpengaruh dari produk yang kita tawarkan. Misalnya, jika kamu bermaksud menjual obat jerawat, gunakanlah pernyataan seperti berikut. Wajah Anda berjerawat. Nah, di sini diawali dengan kata pertanyaan. Berarti jawabannya hanya dua, ya atau tidak. Jika iya, maka akan diberikan sebuah solusinya. Nah, kita bisa lihat yang kedua, menawarkan sebuah solusi. Nah, dari permasalahan yang sudah kita amati atau yang sesuai dengan produk atau jasa yang kita tawarkan, nah kita menawarkan solusinya. Misalnya di sini contohnya untuk masalah berat badan. Nah, kamu dapat memberikan solusi seperti berikut. Penyembuhan non-diet cara baru ini bergantung pada pikiran Anda, bukan oleh makanan yang Anda makan. Nah, berarti solusinya jika ingin diet, pikirannya juga harus sehat atau tidak terlalu banyak pikiran gitu. Atau juga misalkan menawarkan sebuah jasa. Misalkan ingin bisa membuat baju. Nah, solusinya apa? Misalkan ditawarkan sebuah kursus menjahit seperti itu. Lalu yang ketiga ada menunjukkan bukti. Nah, biasanya agar para pembaca berita iklan ini untuk lebih tertarik dengan apa yang ditawarkan, ditunjukkan dengan bukti-buktinya. Di sini ada contoh. Riset memperlihatkan bahwa berat badan orang-orang turun sekitar 13 kg setelah menggunakan metode baru ini. Nah, ini risetnya telah dilakukan nih oleh seseorang yang sudah turun 13 kg. Nah, ditunjukkanlah bukti-buktinya sehingga para pembaca atau sasaran ini tertarik nih dengan produk yang ditawarkan karena sudah ada risetnya seperti itu. Lalu yang keempat ada mengajukan harga. Nah, ini penting sekali teks iklan menggunakan atau mengajukan sebuah harga karena biasanya para masyarakat ini merasa ragu karena dengan sesuatu produk atau jasa yang tidak mencantumkan harganya gitu. Mereka jadi ragu-ragu nih untuk membeli produk atau menggunakan jasa karena takut mahal misalnya. Dengan mengajukan harga, maka para pembaca mengetahui apakah sesuai dengan harga, dengan kelebihan produk
atau jasa yang diberikan gitu. Jadi para pembaca juga dapat menilai nih suatu produk tersebut apakah mahal atau kok bisa murah juga seperti itu. Selanjutnya apakah ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada, Bu. Sudah paham semua berarti ya? Sudah jelas, Bu. Oke. Bentar. Sekarang pukul 11. Kalau nggak ada yang bertanya, Ibu boleh bertanya. Tadi kan sudah membahas mengenai slogan. Apa sih yang dimaksud dengan slogan dalam bidang kesehatan misalnya? Ada yang tahu? Tadi pertanyaannya apa, Bu? Apa yang dimaksud dari slogan kesehatan? Slogan kesehatan adalah slogan yang mengandung kata-kata bersifat tentang kesehatan. Nah, iya. Ada yang bisa menyebutkan contohnya? Berani kotor itu baik, berani bersih jauh lebih baik. Nah, berarti sudah paham ya. Kalau contoh teks kolom misalnya, teks iklan kolom, tadi ciri-cirinya menggunakan apa ya? Ada yang tahu? Ada yang Kolom persegi itu, Bu. Ya, bisa. Lalu disertai apa biasanya? Kualifikasi. Kualifikasi bisa. Yang lebih utama itu adalah iklan kolom itu menggunakan gambar atau ilustrasi untuk mendukung apa yang ditawarkan oleh produk atau jasa tersebut. Sedangkan iklan baris hanya tidak menggunakan gambar atau ilustrasi, hanya menggunakan kalimat-kalimat sederhana yang terdiri dari 2-4 baris. Nah, jadi harus bisa membedakan nih penyajian pola teks iklan, slogan, dan poster. Di Google Classroom, Ibu sudah memberikan tugas, yaitu membuat teks iklan. Nah, Ibu ingin membahas sedikit tugas yang nanti akan dikerjakan. Nah, sudah terlihat? Sudah terlihat, Bu. Baik. Nah, di sini ada langkah-langkah dalam membuat teks iklan. Nah, kalian bisa melakukan pengamatan nih, bisa di rumah, jalan, sekolah, perpustakaan, kantin, minimarket, swalayan, pasar, atau terminal. Namun karena saat ini sedang masa pandemi, jadi tidak harus dilakukan di seluruh tempat ini. Kalian juga bisa melakukan di rumah atau nanti kalian misalnya nanti ada kesempatan untuk ke minimarket misalnya, boleh juga. Tapi Ibu tidak menyarankan untuk keluar rumah ya. Jadi diutamakan untuk melakukan pengamatan tetap di rumah. Nah, yang kedua, pilihlah sebuah barang atau kegiatan untuk kamu amati lebih lanjut. Nah, barang ini bisa berupa produk minuman, makanan instan, pakaian, alat elektronik, atau alat kecantikan, nah, dan lain-lain, bebas gitu. Nah, dari contoh yang kegiatan ini, kalian bisa membuat
teks iklan jasa seperti lembaga bimbingan belajar, tempat fotokopi, rental, warnet, tempat menjahit baju. Namun karena lebih diutamakan untuk melakukan pengamatan di rumah, jadi kalian bisa memfoto. Jadi nanti kalian foto di rumah barang-barang yang akan kalian buat iklan. Misalnya, contoh adalah mouse, ya kan? Misalkan di rumah kalian ada mouse nih, kalian foto, nanti kalian masukin di Word. Nah, setelah itu kalian buat kalimat-kalimat seperti kalimat teks iklan. Misalnya, belilah Word Logitech dengan harga 150.000. Nah, kelebihannya dijelasin, misalnya bisa wireless atau tanpa kabel, terus bisa sejauh 100 km misalnya, kelebihannya seperti itu. Nah, itu kalian jelasin. Jadi kalian buatnya di Word. Bisa? Nah, sampai saat ini masih banyak juga nih siswa yang belum bisa menggunakan Word. Padahal Ibu sudah memberikan ya langkah-langkah untuk mendownload aplikasi Word di handphone misalnya. Kalau kalian nggak bisa, boleh kalian foto saja, nanti foto barangnya dikirim di Google Classroom, tapi juga sertakan kalimat-kalimat teks iklan yang ditulis di buku. Jadi yang di buku difoto juga, gitu. Jadi untuk memudahkan kalian, jadi tidak ada kendala kalian tidak bisa menggunakan Word, atau bisa juga alasan bisa kan kalian menggunakan kamera, pasti bisa lah ya kan. Nah nanti kalian barangnya harus difoto, jadi nggak boleh ambil Google ya kalau bisa, jadi buat sendiri. Kalau untuk referensi boleh, kalian boleh ambil di Google, tapi untuk foto sebisa mungkin menggunakan barang-barang yang ada di rumah gitu. Tadi sudah dijelaskan, bisa produk minuman, makanan, pakaian, alat elektronik, atau juga bisa yang perempuan, alat kecantikan, dan lain sebagainya. Nah di sini nih informasi yang harus dikumpulkan, produk, keunikan produk, kelebihan produk, harga, atau juga bisa nomoran dihubungi. Misalkan jika minat, cantumkan link Shopee misalkan. Ya dibuat aja gitu, sesuka kalian, sebebas-bebasnya gitu. Nah jangan lupa nih, diperhatikan juga nih ada kelengkapan unsur iklan, pola penyajiannya gimana, bahasanya, tujuannya, ilustrasi. Nah ini aspek-aspek penilaiannya tuh ini yang sudah Ibu berikan. Nah di sini ada catatan tugasnya dikumpulkan paling lambat besok jam 5 ya, bisa. Ada yang ingin ditanyakan dari tugas? Bu, jadi nanti kalau misalkan saya ngiklanin buku nih, jadi bukunya nanti difoto terus masukin ke Word gitu ya Bu ya? Ya, nah nanti ditulis deh di bawahnya, bisa belilah buku seharga atau diskon besar-besaran, beli satu gratis satu. Nah itu ada teks iklan seperti itu. Jadi disesuaikan aja barang-barang yang ada di rumah. Paham? Paham Bu, makasih ya. Yang lain ada yang ditanyakan? Oh iya Bu, kalau misalnya teks iklannya dalam bentuk poster itu boleh nggak? Boleh banget. Jadi seharusnya tuh Ibu ingin meminta kalian tuh kayak membuat poster gitu. Misalkan edit pakai PicsArt boleh, atau aplikasi lainnya sekarang kan sudah banyak, atau mau ditambahin efek-efek gitu, boleh banget. Cuman karena Ibu takut memberatkan kalian, takutnya tidak semua siswa bisa mengedit, atau tidak semua siswa mempunyai HP gitu. Kadang ada yang HP-nya barengan misalkan sama saudaranya yang lain gitu. Jadi Ibu takut memberatkan, jadi Ibu membuat tugas yang seperti ini. Kalau kalian bisa lebih bagus, misalkan dalam bentuk poster gitu. Tadi kan sudah dijelaskan kan, ada media cetak, misalkan seperti apa, edit dengan apa, itu boleh banget. Silahkan dibebaskan. Tapi ingat, barangnya itu harus dari rumah ya. Maksudnya tidak ambil dari Google, seperti itu. Bisa dipahami? Bisa Bu. Terima kasih Bu. Ada yang ditanyakan? Bu, jadi nanti kalau misalkan kita buat posternya doang, misalkan iklan poster gitu, itu kita langsung kirim ke Google-nya itu kan ya Bu ya? Nggak usah pakai ditambahin ke gambarnya lagi, maksudnya posternya nggak ditambahin ke Word gitu Bu?
Biasanya kalau pakai poster itu ditambahkan gambarnya ya. Cuman kalau emang kalian punya ide lain nggak apa-apa. Kalau emang tidak harus menggunakan gambarnya gitu. Misalkan atau membuat gambarnya sendiri gitu, edit-edit sendiri gambarnya itu boleh. Tapi kalau bisa jangan ambil dari Google seperti itu, karena yang dilihat keasliannya dari tugas kalian. Gitu. Bisa dipahami? Bisa Bu, bisa. Bisa, Bu. Yang lain ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham ya, berarti silakan dicek Google Classroom-nya, ada 2 tugasnya, yang PG boleh langsung dikerjakan, yang esai boleh nanti karena pengumpulannya besok jam 5, jangan lupa. Nah, untuk penutup pembelajaran hari ini, apakah ada yang bisa menyimpulkan? Tadi kita sudah belajar apa aja nih? Sudah banyak. Iklan, poster, slogan, sama ya kayaknya ya Bu, itu doang ya Bu ya? Ya, jadi kita udah pelajari cara penyajiannya, bentuk-bentuknya, jenis-jenisnya, bagaimana hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum menyusun teks iklan, slogan, dan poster. Lalu juga ada Kaidah kebahasaan teks iklan. Nah, ya benar sekali. Ada yang ingat berarti ya. Nah, Ibu sudah memberikan materinya juga di Google Classroom. Boleh dibaca lagi kalau nanti masih ada yang bingung. Atau boleh juga ditanyakan ke Ibu atau ke Pak Arif ya. Untuk menutup pembelajaran hari ini, ada yang bisa membantu Ibu untuk memimpin doa lagi? Tadi siapa yang memimpin doa ya? Rafaela. Bu. Boleh Rafaela bantu Ibu pimpin doa? Oke. Mari semuanya, sebelum kita menutup pembelajaran bahasa Indonesia hari ini, ada langkah baiknya kita berdoa sesuai agama masing-masing dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Rafaela yang sudah mau memimpin doa hari ini di pembukaan maupun di akhir pembelajaran. Terima kasih juga kepada Pak Arif yang sudah membimbing saya dalam pembelajaran hari ini. Terima kasih juga kepada kepada Pak Noval yang sudah membantu saya dalam pembelajaran hari ini. Terima kasih juga kepada semua murid-murid yang masih bersemangat belajar meskipun di rumah saja nih. Semoga tetap sehat, tidak ada yang sakit ya. Kalau bisa di rumah saja terlebih dahulu. Mohon bersabar. Insya Allah pandemi akan segera berakhir. Amin. Ya, kalian harus tetap semangat belajar intinya. Ibu mohon maaf apabila ada salah kata selama pembelajaran, baik kesalahan maupun kekurangan. Itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih, Bu.